Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah Indah, semester 5 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang evaluasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Pengertian evaluasi kurikulum yaitu penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk dinilai rancangannya, implementasi, dan efektivitas suatu program. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana, evaluasi ini dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematis, penerapan prosedur ilmiah, dan metode penelitian. Yang membedakan dengan penelitian yaitu terletak pada tujuannya. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah yang akan direvisi atau diganti. Jadi, evaluasi kurikulum ini penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan. Karena fungsinya tadi yaitu untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang diarahkan pada semua komponen kurikulum secara keseluruhan untuk memberikan informasi kelayakan program dalam suatu pendidikan. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum juga merupakan modal penting sebagai bahan dalam pengembangan kurikulum berikutnya. Untuk mencapai hasil yang maksimal, evaluasi harus berstandarkan pada prinsip-prinsip umum, yaitu 1. Kontinuitas, yaitu pelaksanaan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan. 2. Komprehensif, yaitu proses evaluasi harus dilaksanakan secara menyeluruh. 3. Adil dan objektif, yaitu proses evaluasi dan pengambilan keputusan hasil evaluasi harus dilaksanakan secara adil, seimbang antara teori dan praktek, proses dan hasil, serta dimensi-dimensi kurikulum itu sendiri, sesuai dengan fakta yang ada dan kemampuan peserta didik. 4. Kooperatif, yaitu kegiatan evaluasi harus dilakukan atas kerjasama dengan semua pihak yang berkaitan, mulai dari orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas, agar semua pihak dapat menerima keputusan evaluasi kurikulum dan merasa terlibat dalam proses evaluasi kurikulum tersebut. Proses evaluasi kurikulum. Desain evaluasi yang disusun harus mengakomodasikan berbagai perbedaan kondisi dan kepentingan serta menjaga integritas profesional pengevaluasian, sehingga proses mendesain evaluasi yang baik akan sangat kompleks. Prosedur evaluasi kurikulum ada dua jenis, yaitu pertama, prosedur umum adalah prosedur yang terlepas dari pandangan filosofis dan teoristik, di mana prosedur umum terkait dengan langkah-langkah sistematik yang harus dilakukan pengevaluasian. Saat langkah tertentu terkait dengan langkah metodologis, maka pengevaluasian kemudian mengikuti langkah metodologis, sehingga prosedur umum ini memberikan dasar bagi pengevaluasian untuk menggunakan langkah-langkah metodologis. Kedua, ada prosedur metodologis. Berdasarkan filosofis dan teoristik, contoh prosedur metodologis evaluasi kurikulum yaitu evaluasi kurikulum kuantitatif dan kualitatif.
Kedua evaluasi tersebut berbeda berdasarkan pandangan filosofis dan teoristik masing-masing. Evaluasi kualitatif menekankan dalam perumusan masalah evaluasi sebagai hasil observasi partisipan interaksi dengan implementasi kurikulum saat pengevaluasian ada di lapangan. Sedangkan evaluasi kuantitatif, perumusan masalahnya dilakukan sejak awal dan sebelum pengevaluasian turun ke lapangan untuk pengumpulan data. Masalah dalam evaluasi. Ada beberapa kesulitan dalam penerapan evaluasi kurikulum, yaitu pertama, kesulitan dalam pengukuran. Kedua, kesulitan dalam penerapan randomisasi dan double breed. Ketiga, kesulitan dalam menstandarkan investasi dalam pendidikan. Yang terakhir, pengaruh intervensi dalam pendidikan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, sehingga pengaruh intervensi tersebut seakan-akan lemah. Oleh karena itu, dengan kita memahami pengertian evaluasi kurikulum, mengetahui prinsip-prinsip evaluasi kurikulum, serta masalah kesulitan evaluasi kurikulum, dan persamaan serta perbedaan dengan penelitian, diharapkan evaluasi kurikulum akan dibuat dapat menjadi valid, reliable, dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan tentang kurikulum tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang evaluasi kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.